Keluar nih guys. Oh, Rivaldi yang depannya. Rivaldi, aku doakan ya. Yang sudah memberikan giftnya guys. Udah banyak. Bisa mudangnya. Udah ambil lagi ya. Bisa 39 juta. Keluar nih guys. Oh, Rivaldi yang depannya. Rivaldi, aku doakan ya, semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Semangat ya. Semangat. Ya Allah. Semangat dong. Semangat Ang Eka. Semangat Ang Supri. Tadi Supri yang belakang tuh. Kemudian berikutnya Hadi, Eka, Jaya, dan yang terakhir Supriyanto. Ya, selalu. Baik, untuk yang hadir dari tim kuasa para pemohonnya, Eko, Hadi seperti yang tadi, penambahannya juga seperti yang tadi. Lengkap sebagai berikut. Jika kami bacakan sebagaimana termuat dalam tanggapan atau jawaban bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PP 2017 Tinggi Bandung tanggal 1 Agustus 2017 yang amat terlengkap sebagai berikut. Jika kami bacakan sebagaimana termuat di dalam jawaban atau tanggapan. Dengan hormat, kami selaku jaksa penuntut umum dan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon akan mengajukan tanggapan atau jawaban memori peninjauan kembali terhadap memori peninjauan kembali yang diajukan oleh penasihat hukum pemohon 1 Hadi Saputra alias Pulang bin Kasana, pemohon 2 Eka Sandi alias Iwon Timurang, pemohon 3 Jaya alias Iwon Kabul, dan pemohon 4 Sukerto alias Kabul bin tadinya disebut sebagai pemohon peninjauan kembali. Dalam permohonan peninjauan kembali tidak ditemukan keadaan baru atau maupun yang menentukan bahwa para pemohon peninjauan kembali merupakan para terdakwa yang perkara sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PP 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 untuk putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 193 PP 2017 PT Bandung tanggal 01 Agustus 2017 yang dengan amar putusannya telah disebut yang telah disebutkan di atas bahwa terhadap perkara dimaksud secara hukum telah berkekuatan hukum tetap dan saat ini para pemohon peninjauan kembali telah dieksekusi setelah menjalani pemidanaan atau terpidana di lembaga pemasyarakatan. Bahwa di dalam memori peninjauan kembali para penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali beberapa alasan yang dikemukakan mulai dari novum 1 sampai dengan novum 14 dianggap dan diajukan sebagai keadaan baru atau bukti baru atau novum untuk peninjauan kembali. Dan hal demikian akan kami bantah sebagai berikut. Ditemukannya keadaan baru atau novum yang menentukan. 1. Alat bukti keterangan saksi. 1. Keterangan saksi Teguh Wijaya, saksi Saka Tatal, saksi Liga Akbar Daryana, file memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 2930, halaman 33 digambar, halaman 3435. Bahwa keterangan para saksi tersebut bukan sebagai novum dalam perkara ini, karena keterangan para saksi tersebut di atas di dalam persidangan bahwa sumpah telah menyatakan dalam keadaan bebas tanpa intimidasi baik secara fisik maupun psikis dari pihak manapun dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan di Cirebon dalam putusan nomor 3 CP 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 atas nama terpidana Rivaldi Abdullah alias Asep Hadi dan Eko Ramadhani alias Uklar bin Kosim dan putusan Pengadilan di Cirebon nomor 4 CP 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 atas nama terpidana Hadi Saputra alias Pulang bin Kasana dan kawan-kawan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut yang dikatakan sebagai novum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 2. Keterangan saksi Okta Rangga Pratama, file memori peninjauan kembali bersama Hadi dan kawan-kawan halaman 3132 terhadap keterangan saksi Okta Rangga Pratama yang pernah mengaku diperiksa dalam persidangan perkara 4 2017 PN Cirebon tanggal 26
Mei 2017, faktanya tidak pernah menjadi saksi di dalam persidangan para pemohon peninjauan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa tim penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca putusan tersebut. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut yang terdapat sebagai label tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 3. Keterangan saksi Renaldi, memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 3233. Bahwa dalam keterangan saksi Renaldi yang disampaikan dalam memori peninjauan kembali adalah ranah pra peradilan. Semestinya penasihat hukum mengajukan pra peradilan pada saat perkara aku dalam tahap penyidikan. Dengan demikian hal tersebut bukan sebagai hukum. 4. Keterangan Adi Haryadi, M. Ismail dan Purnomo, plat memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 36 sampai 38, halaman 38 sampai 39, halaman 40. Bahwa keterangan antara Adi Haryadi, M. Ismail dan Purnomo dalam memori peninjauan kembali tidak saling bersesuaian dalam keterangannya. Dalam hal menerangkan kejadian yang dianggap mereka suatu kecelakaan. Dengan demikian keterangan 5. Keterangan Mega dan Didi, file memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 40 sampai 43, halaman 43 sampai 44. Bahwa menurut asumsi Mega dan Didi dalam keterangannya, Ina Dewi Asita pada saat kejadian izin tidak dibacakan pada menyangkut asusila. Selanjutnya, nomor 6. Keterangan saksi PD Riswanto, file memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 35 sampai 36. Bahwa keterangan saksi PD Riswanto yang dibacakan di persidangan bawah sumpah berdasarkan berita acara pengambilan sumpah sebagai saksi tanggal 02 September 2016 yang ditandatangani oleh yang bersumpah saksi PD Riswanto yang mengambil sumpah Iman Indonesia dan saksi-saksi Budi Rahmanto Esa dan Zainuddin membuktikan tidak adanya tekanan atau intimidasi dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan di Cirebon dalam putusan nomor 3 2017 Cirebon tanggal 26 Mei 2017 dan putusan nomor 4 2017 Cirebon tanggal 26 Mei 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah sesuai pasal 162 ayat 2 KUH. Dengan demikian pencabutan PAP tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan yang logis dan rasional sehingga tidak dapat dipertimbangkan secara hukum. 2. Barang bukti surat pernyataan PD Riswanto, Adi Haryadi dan M. Ismail, file memori peninjauan kembali atas nama Bisa Putra dan kawan-kawan halaman 45. Bahwa menurut para pemohon peninjauan kembali terkait alat bukti surat pernyataan yang ditandatangani oleh PD Riswanto yang menerangkan pencabutan PAP tahun 2016 serta surat pernyataan yang ditandatangani Adi Haryadi dan M. Ismail tidak memenuhi ketentuan pasal 187 KUHP dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta tidak mengikat. Berdasarkan unggahan tersebut di atas nomor ke-1 sampai ke-4 yang mana bukti surat pernyataan yang diajukan dan dianggap sebagai keadaan baru atau bukti baru atau novel oleh para penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali tersebut bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau novel sesuai dengan pasal 263 KUHP yang dapat dijadikan alasan untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali. Dengan demikian dalil-dalil permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena merupakan tidak dapat dianggap sebagai keadaan baru atau bukti baru yang seharusnya diperiksa, diadili dan diputus dalam persidangan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali. Sehingga permohonan peninjauan kembali sudah sepatutnya ditolak dan menetapkan bahwa putusan yang memohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku. B. Tidak terpenuhinya alasan untuk menyatakan dalam berbagai putusan dapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan satu dengan yang lain. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP pada poin 2 alasan dari pemohon peninjauan kembali, yaitu apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah ditentukan satu dengan yang lain. Bahwa di dalam memori peninjauan kembali sebagai putusan terhadap alasan para pemohon peninjauan kembali dalam putusan nomor 3 PV 2017 Cirebon tanggal 26 Mei 2017 dan putusan nomor 4 PV 2017 Cirebon tanggal 26 Mei 2017 yang dianggap terjadi pertentangan dapat kami tanggapi sebagai berikut. 1. Terhadap saksi Sudirman dan Sakatata sudah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut di atas. 2. Terhadap para sepeda motor yang dikendarai oleh korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina Dewi Asita sudah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan barang bukti persidangan adalah sepeda motor yang masih warna hijau kuning berdasarkan PAP saksi, berita acara penyitaan tanggal 2 September 2016, surat tanda penerimaan nomor STT 069/2016 tanggal 02 September 2016 dan penetapan penyitaan barang bukti nomor 230 Pentif 2016 Cirebon tanggal 14 September 2016 berupa satu unit sepeda motor yang masih warna hijau kuning yang dikendarai oleh korban Muhammad Rizky Rudiana.
3. Terhadap orang pelaku yang mengangkat korban Muhammad Rizky Mulyana dengan menggunakan bambu adalah Eko Ramadhani, tak cukup dipertimbangkan oleh majelis hakim berdasarkan BAP saksi berita acara penyitaan tanggal 2 September 2016, surat tanda penerimaan nomor SCP 029/2016, Reskrim tanggal 02 September 2016, dan penetapan penyitaan barang bukti nomor 230 Perpid 2016 PN Cirebon tanggal 14 September 2016 berupa satu batang bambu bulat ukuran 70 cm. 4. Bahwa peran Rivaldi Aditya Wardana dan Eko Ramdhani alias Koprat bin Kasim terkait peristiwa pengejaran terhadap korban Muhammad Rizky Mulyana dan korban Dini dan korban Vina dari Asita telah diungkapkan fakta hukumnya di persidangan terkait peran masing-masing dan keterangan tersebut telah dipertimbangkan majelis hakim sebagai pembuktian perkara sehingga menjadi keyakinan hakim dalam memutus perkara. 5. Bahwa keterangan saksi DD Riswanto pada tahap penyidikan telah dilakukan sumpah. Pada persidangan keterangan DD Riswanto telah dibacakan dan para pihak tidak keberatan sehingga hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 162 Sumpah. 6. Terkait dalil-dalil para pemohon peninjauan kembali pada poin 6 dan 7 tidak merumuskan unsur-unsur tindak pidana aku. Hal tersebut merupakan satu kesatuan bagian dari pertimbangan majelis hakim dan keyakinan hakim dalam memutus perkara aku sehingga dalil tersebut bukan bagian bukti baru. 7. Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali atau terpidana adanya putusan yang saling bertentangan dengan cara membandingkan peran Rivaldi Aditya Wardana dan Eko Ramdhani alias Koprat bin Kasim terkait peristiwa pengejaran terhadap korban Muhammad Rizky Mulyana dan korban Vina tidak dapat dibenarkan. Sebab walaupun kedua terpidana tersebut terkait dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan judek fakti dan judek tulis. Bahwa pemohon peninjauan kembali dalam persidangan telah terbukti secara sah dan yakinkan setelah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam putusan terdakwa 1 Hadi Sabudra alias Bulang bin Kasana, terdakwa 2 Eka Sari alias Tungul bin Murang, terdakwa 3 Jaya alias Iwan bin Sabul, terdakwa 4 Supriyanto alias Kadul bin Sutadi, terdakwa 5 Sudirman bin Suratmo tersebut di atas terbukti secara sah dan yakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Dengan demikian dalil-dalil permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karena dalil-dalil yang berupa penasihat hukum tidak dapat dianggap adanya pertentangan dalam berbagai keputusan yang seharusnya diperiksa, diadili dan diputus dalam persidangan oleh majelis hakim peninjauan kembali. Sehingga permohonan peninjauan kembali sudah sepatutnya persidangan tersebut kemudian berpedoman pada ketentuan pasal 23 ayat 2 huruf C KUHP. Apabila keputusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kesalahan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kami melihat bahwa alasan peninjauan kembali berkenaan dengan hukum tetap atau inkrah. Tidak terdapat unsur kekhilafan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 193 PIF 2017 titik Bandung tanggal 1 Agustus 2017 untuk putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 3 PIF 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 yang dalam hukum pidana material dan hukum acara pidana. B. Bahwa amal putusan hakim dalam perkara aku sebagai hukum oleh pertimbangan 16 hukum yang berdasarkan pada ketentuan hukum pidana dan acara pidana yang berlaku. C.